Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama cara membuat soal dari Microsoft Word kita ubah ke Google Form dengan menggunakan Form Builder. Bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita siapkan soalnya dulu dalam bentuk Microsoft Word seperti biasa. Kita buat soalnya seperti ini. Sebagai catatan bahwa soal itu sebaiknya atau disarankan kita ketik dulu soalnya. Soalnya dulu kita ketik seperti ini supaya memudahkan kita untuk membuat pilihannya, optionnya. Nah, kenapa harus begitu? Karena optionnya ini harus kita buatkan dalam bentuk ini, numbering library. Nah, seperti terlihat di sini kita menggunakan yang seperti ini. Kalau tidak begini nanti dikhawatirkan ketika kita ubah ke Google Form dengan Form Builder dia tidak terbaca sedemikian rupa. Jadi pastikan dulu kita tulis soalnya atau istilah kerennya ini stemnya dulu kita buat, baru optionnya di sini baru kita buat. Karena soal ini saya buat untuk anak SMP, maka optionnya itu hanya ada A, B, C, dan D, hanya 4. Nah, begitu ini sudah selesai, sudah jadi, kita simpan. Kita simpan, kebetulan saya sudah menyimpannya ini. Saya kasih nama, di situ adalah tutorial 1, supaya memudahkan. Setelah ini selesai, baru langkah kedua, kita masuk ke Google Form. Nah, di Google Form kita siapkan drive-nya dulu. Kebetulan drive-nya saya juga sudah punya, sudah saya siapkan drive soal dengan chat ini. Nah, kemudian pada soal ini atau pada drive ini kita unggah soal yang kita buat tadi, yaitu dengan cara tekan di tombol plus baru ini, kita unggah file karena tadi namanya file. Kita unggah file, kemudian di mana kita simpannya tadi, yang ini, lalu kita tekan open, maka dia akan terunggah seperti ini. Ini unggahannya seperti ini. Yang ini unggahan seperti ini itu baru dari Word baru masuk ke Google Drive. Kita unggah ke Drive, maka dia tersimpan seperti ini. Nah, ini baru perubahan dari Microsoft Word baru masuk ke Google Drive. Setelah itu jangan lupa kita simpan dulu dalam Google Dokumen. Nah, ketika kita simpan sebagai Google Dokumen, maka dia akan tersimpan seperti ini. Nah, supaya membedakan, saya simpan saja atau saya kasih judulnya ini namanya tutorial 2. Tadi yang asli dari Google Dokumen, sebenarnya tutorial 1 ada lambang extension doc di situ. Ini menandakan soal ini baru berangkat dari Microsoft Word menuju Google Drive. Setelah dua-duanya siap seperti ini, baru kita masuk ke ini, kita close saja, dia tersimpan di drive kita. Nah, ini. Jadi yang kita masukkan nanti adalah yang tutorial 2 ini, bukan yang tutorial 1, karena tutorial 1 itu berangkat atau berasal dari Microsoft Word. Langkah selanjutnya, kita di folder soal dengan ChatGPT ini, kita klik kanan, tekan Google Formulir. Nah, kemudian terbuka seperti itu dia, di Google Formulir seperti ini tampilannya standar, seperti Google Formulir yang seperti umumnya. Nah, bagaimana caranya untuk memasukkan soal dari Microsoft Word tadi ke Google Formulir ini? Caranya adalah pertama-tama kita pastikan dulu soal kita ini kita siapkan dulu. Misalnya seperti ini, judulnya adalah penilaian formatif 1 misalnya. Kemudian di sini kita kasih identitas mata pelajaran apa, misalnya di situ tulis saja di situ, misalnya bahasa Inggris. Kemudian jangan lupa kelasnya, kelas
kasih saja di situ kelasnya kelas 7 ditulis saja di situ. Kemudian semester, jangan lupa juga ditulis semester berapa ini. Anggap saja ini semester 1. Kemudian tahunnya juga jangan lupa tahun berapa ini, tahun 2024 misalnya, 2024. Nah, begitu itu selesai, kita masuk ke tab yang kedua. Di sini biasanya kolom identitas yaitu nama. Nama ini pastikan dia dalam bentuk jawaban singkat. Kemudian jangan lupa wajib diisi ini dihidupkan. Setelah nama biasanya adalah kelas. Nah, pada kolom kelas ini kita memilih drop down. Yang ini. Jangan lupa itu drop down. Nah, di sini kelas 7 itu biasanya paralel, masih 7A misalnya. Habis itu 7B. Habis itu 7D. Habis itu 7D. Nah, mungkin di kelas kita itu sampai D. Kemudian jangan lupa di sini juga dihidupkan. Tapi diisi ini. Saya kira ini saja cukup dulu untuk kolom identitasnya. Habis itu kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang soalnya sendiri. Maka kita klik di sini, tambahkan bagian di sini. Nah, pada tambahkan bagian ini jangan lupa kita tuliskan perintah untuk mengerjakan soal tadi. Misalnya answer the questions correctly. Misalnya seperti itu, jawablah pertanyaan ini dengan benar. Kira-kira seperti itu. Nah, begitu udah siap seperti ini, kita sekarang memindahkan soal yang sudah kita convert tadi ke Google Doc. Tapi sebelumnya, pastikan dulu kita sudah menginstall atau menambah aplikasi tambahannya, yaitu aplikasi Form Builder namanya. Bagaimana caranya? Klik aja di titik 3 sini, kemudian tambahkan add-on, kemudian di sini kita tulis, nanti akan keluar, tulis saja di situ form, bukan from ya, tapi form builder. Nah, seperti itu, langsung aja kita enter. Tunggu beberapa saat, kita pilih yang ini. Jangan yang pakai ini sebenarnya boleh juga, tapi ChatGPT dia menggunakan yang dikelola oleh AI. Kita pakai yang ini, Form Builder. Klik aja di situ. Nah, karena saya sudah menginstall di komputer saya, maka sini tertulis uninstall. Kalau saya uninstall, nanti keluar lagi dia. Jadi ikuti aja tahap selanjutnya sampailah dia selesai, sampailah dia keluar tanda seperti ini. Nah, kalau sudah begini posisinya, berarti kita sudah siap bekerja untuk memindahkan soal dari Google Doc tadi ke dalam form ini. Caranya adalah kita tekan di sini, kita pilih Form Builder yang ini, tekan yang ini, kita pilih Form Builder, baru kita pilih Start. Nah, tunggu beberapa saat dia menyiapkannya kotak dialog seperti ini. Nah, ini pilihannya. Form Buildernya seperti ini. Karena kita tadi modelnya dokumen, kita pilih yang doc ini. Tekan aja di situ, tunggu beberapa saat sambil dia mengarahkan kita kepada file yang kita simpan di Google Drive tadi. Nah, tadi kita sudah mengkonvertnya ke bentuk doc dalam nama file tutorial 2 ini. Klik aja di situ, kemudian kita select. Tunggu beberapa saat dia menyiapkan Google Doc tadi ke Form Builder seperti ini. Kita cek, kita periksa apakah sudah bagus. Mau lihat previewnya juga bisa seperti ini di sini. Tunggu beberapa saat. Nah, ini dia hasil previewnya. Mungkin agak lama. Preview form. Nah, seperti ini dan nanti akan masuk ke dalam Google formulir kita. Kalau rasanya sudah tidak mencurigakan lagi, maka tekan confirm change.
Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita langsung import. Tekan aja di sini, kita tidak perlu repot-repot. Sebanyak berapa soal pun kita buat di sini, seperti biasa kita buat 50 soal. Dia akan membuatnya seperti ini. Yang penting tahapan-tahapannya tadi kita pastikan sudah kita lalui dengan benar. Maka kita import di sini. Kita import, masuklah dia di Google formulir seperti ini. Nah, ini sepertinya sudah sukses, berhasil. Nah, dengan begini maka soal yang kita buatkan di Google Doc tadi sudah masuk di sini. Ya, seperti ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, dan nomor 5. Kita buat 5 soal saja. Nah, kalau begini kondisinya, kita tinggal mengedit, menyunting tampilan Google Form kita sesuai kebutuhan kita. Langkah pertama adalah kita hidupkan yang ini, sesuaikan tema, kemudian kita pilih headernya dulu. Mau gaya tulisan Roboto fontnya atau apa? Saya suka Merriweather. Berubah seperti ini. Font size-nya 24. Ini juga sesuaikan saja. Kemudian pertanyaannya menggunakan apa? Saya samakan saja Merriweather dengan font size-nya 12. Ini untuk yang kepala soalnya seperti ini. Kemudian untuk teksnya, opsinya, pilihannya, kita juga samakan saja. Saya pilih Merriweather. Kemudian di sini saya samakan saja 12. Nah, semuanya sudah standar, semua sudah menggunakan Merriweather, tulisannya seperti itu. Nah, untuk biar lebih menariknya lagi atau lebih cantiknya lagi, kita bisa menyesuaikan desktop atau papan Google Form kita itu dengan warna sesuai selera kita. Mau yang hijau juga boleh, mau yang merah juga boleh, mau yang merah sekali juga boleh, terserah menyesuaikan. Nah, yang terakhir yang harus kita sesuaikan adalah headernya di sini. Seperti tutorial terdahulu, cara membuat headernya ikuti saja. Kemudian headernya itu kita masukkan ke dalam Google Form ini. Bagaimana caranya? Tekan di sini, pilih gambar. Kemudian kita upload, jelajahi. Ya, menjelajahi di drive kita, di mana kita simpan header yang pernah kita siapkan. Misalnya saya simpan di download. Kita tekan saja di sini, kemudian kita tekan open. Tunggu beberapa saat, dari direktori komputer kita, dia akan mengangkatnya dan akan memindahkannya ke Google Form. Begitu sudah, kita tekan yang selesai. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, seperti itu. Otomatis warnanya pun menyesuaikan dengan kontras header yang kita pilih. Nah, dengan begini soal kita sudah mulai menarik. Setelah itu pastikan juga soal kita edit dulu sebelum kita sebarkan kepada siswa kita. Misalnya di sini. Ini harus kita sesuaikan. Kuncinya kita siapkan dulu. Karena soalnya 5, kita asumsikan satu soal itu 2 atau 20, maka kalau benar semua 100. Ini misalnya what is your name, my name is, ini jadi kuncinya. Harus selesai. Ini jangan lupa dihidupkan. Kemudian yang kedua juga where do you live, maka jawabannya I live in. Ini yang benar. Maka ini kita jadikan kuncinya sini. Kemudian juga poinnya kita kasih 20. Kemudian selesai. Jangan lupa ini juga dihidupkan lagi. Nomor berikutnya kita lihat lagi kuncinya. What is your hobby? My hobby is playing badminton. Sebenarnya ini my hobby playing badminton. Kemudian kita kasih skornya 20 di situ. Ini jadi kuncinya. Selesai. Kemudian jangan lupa ini juga dihidupkan. Kemudian yang ini kuncinya apa? Ini dikasih dulu 20 poinnya. Do you like a bowl of soto? Yes, I do. Karena dia menanya dari awal dengan do, maka jawablah dengan do. Oke, selesai. Kemudian yang ini jangan lupa dihidupkan, wajib diisi ini.
Kemudian are you student, ini juga kita cek karena pertanyaan menggunakan to be, maka jawablah dengan to be juga. Misalnya are you student, yes I am. To be I, ya am. Kemudian selesai. Ini juga jangan lupa dihidupkan. Nah, dengan demikian soal kita sudah siap kita ekspor kepada siswa kita. Saya kira itu tutorial kita pada kali ini. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.